siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, saya Nisel Blondatu dari kelompok Blackpink akan mengulas tentang buku Prinsip-Prinsip Ekonomi. Dan di sini saya akan mengulas bagian identitas buku. Nah, judul buku yaitu kami ambil dari di bagian perpus tentang Prinsip-Prinsip Ekonomi Jilid 1. Penulis dari buku tersebut yaitu Carl E. Case, Ray C. Fair, dan Sharon E. Oster. Penerbit buku tersebut dari Erlangga, tahun terbit 2019, hak cipta tentu saja dari Erlangga, dan jumlah halaman 498. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia dan itu sesuai dengan terjemahan di negara masing-masing. Nah, warna sampul dari buku tersebut yaitu warna hijau. Kita bahas tentang orientasi. Buku Prinsip-Prinsip Ekonomi Jilid 1, edisi ke-13 adalah bagian dari seri buku teks ekonomi yang populer dan banyak digunakan oleh mahasiswa ekonomi di seluruh dunia. Jilid ini khusus berfokus pada ekonomi mikro, yaitu studi tentang perilaku individu dan perusahaan dalam pasar, dan bagaimana mereka mengambil keputusan dalam berbagai struktur pasar. Buku ini mengkombinasikan teori ekonomi mikro yang mendasar dengan studi kasus dan contoh-contoh terkini, yakni membuat pembaca mampu mengaitkan teori dengan realitas ekonomi. Buku ini disusun agar mudah diakses oleh pembaca pemula dengan bahasa yang sederhana dan ilustrasi yang membantu pemahaman konsep. Ditujukan untuk mahasiswa ekonomi, buku ini juga dapat dimanfaatkan oleh pembaca umum yang ingin memahami dasar-dasar ekonomi. Oke, lanjut di bagian penulis. Buku ini ditulis oleh 3 akademisi, yaitu Carl E. Case yang meninggal dunia pada bulan Juli 2016, adalah Professor of Economic Exter 134, menjabat selama beberapa periode dari Wesley College, tempat ia mengajar selama The Volunteer. Ia adalah Senior Fellow di Joint Center Case Siller Weiss. Nah, perusahaan riset real estate pada inden yang menepi untuk lanjut potong. Ini. Kemudian penulis yang kedua yaitu Ray C. Fair adalah Professor of Economics dari Yale University. Ia adalah anggota Cowles Foundation di Yale dan Fellow di Economics Society. Ia menerima gelar BA dalam ilmu ekonomi dari Fresno State College pada tahun 1964 dan PhD dari tahun 1968. Ia mengajar di Princeton University dari tahun 1968 hingga 1974. Profesor Fair telah mengajar pengantar makroekonomi dan mikroekonomi dan makroekonomi di intermediate di Yale sejak tahun 1974. Kemudian penulis yang ketiga yaitu Sharon M. Oster adalah Frederick Wolf Professor of Economic and Management dan mantan dekan Yale School of Management. Profesor Oster bergabung bersama Case dan Fair sebagai rekan penulis dan pada edisi ke-9 dari buku ini. Profesor Oster meraih BA dalam ilmu ekonomi dari Hofstra University dan PhD dalam ilmu ekonomi dari University Harvard. Nah, lanjut. Buku ini lebih banyak membahas teori daripada aplikasi praktik dalam konteks ekonomi dunia nyata. Buku ini mencangkup beberapa contoh pendekatan teoritisnya, mungkin tidak cukup memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana ekonomi bekerja dalam praktik di luar ruang kelas. Buku ini disusun dengan cara yang sistematis, dimulai dari konsep-konsep dasar dan kemudian berkembang ke topik-topik yang lebih kompleks. Ini membantu pembaca untuk membangun pemahaman yang kuat tentang ekonomi. Udah boleh kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tafsiran isi bersama saya Monica Rumondor. Nah, kita mulai dari bab 1 yaitu pengantar ekonomi. Bab ini biasanya memperkenalkan konsep dasar ekonomi, termasuk definisi ekonomi dan konsep kelangkaan. Bab ini juga menjelaskan bagaimana ekonomi berusaha menyelesaikan masalah-masalah kebutuhan manusia yang tak terbatas di tengah sumber daya yang terbatas. Istilah seperti trade-off, opportunity cost, dan manfaat marginal sering dibahas untuk memberi dasar pemikiran ekonomi.
Nah, yang kedua yaitu permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Bab ini membahas tentang interaksi antara permintaan dan penawaran, serta bagaimana keseimbangan pasar dicapai. Di fungsi permintaan dan penawaran hukum, permintaan dan penawaran serta perubahan keseimbangan akibat pergeseran kurva ini dijelaskan. Bab ini juga mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran seperti pendapatan, selera, harga barang yang terkait, dan teknologi. Bab 3 yaitu elastisitas. Di bab ini, konsep elastisitas diperkenalkan untuk mengukur seberapa responsif permintaan atau penawaran terhadap suatu harga atau pendapatan atau faktor lainnya. Nah, elastisitas harga permintaan, elastisitas pendapatan permintaan, dan elastisitas silang adalah beberapa tipe elastisitas yang dibahas. Konsep ini penting untuk memahami bagaimana perubahan ekonomi mempengaruhi pasar. Nah, yang keempat yaitu efisiensi pasar dan kesejahteraan ekonomi. Bab ini sering mengeksplorasi efisiensi pasar dan konteks kesejahteraan ekonomi termasuk surplus konsumen, surplus produsen, dan total surplus. Penjelasan tentang bagaimana keseimbangan pasar dapat memaksimalkan kesejahteraan dan contoh kondisi di mana pasar bisa gagal atau market failure seperti eksternalitas dan barang publik juga dibahas. Yang selanjutnya yaitu bab 5 yaitu teori perilaku konsumen. Bab ini fokus pada teori perilaku konsumen termasuk bagaimana individu membuat pilihan yang memaksimalkan kepuasan mereka di bawah batasan anggaran mereka. Nah, bab ini juga mencakup konsep preferensi, kurva indifferent, dan garis anggaran serta bagaimana konsumen mencapai keseimbangan. Yang berikut yaitu bab 6 teori produksi dan biaya. Nah, bab ini memperkenalkan dasar-dasar teori produksi dan konsep biaya bagi perusahaan. Yang berikut yaitu bab 7 pasar persaingan sempurna. Bab ini menjelaskan karakteristik dan persaingan sempurna di mana banyak perusahaan dan konsumen ada dan semua pihak sebagai penerima harga atau price takers. Yang berikut yaitu bab 8 yaitu monopoli. Bab ini membahas struktur pasar monopoli di mana hanya ada satu penjual yang memiliki kekuatan untuk menetapkan harga. Nah, yang berikut yaitu bab 9 yaitu pasar monopolistik dan oligopoli. Bab ini fokus pada struktur pasar monopolistik dan oligopoli di mana terdapat sedikit perusahaan yang dominan dan produk bisa terpreferensi. Pembahasan meliputi keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, yang berikut yaitu bab 10 eksternalitas dan barang publik. Bab ini menguraikan bagaimana eksternalitas dan barang publik menyebabkan kegagalan pasar. Eksternalitas adalah efek samping ekonomi dari tindakan individu atau perusahaan yang mempengaruhi pihak lain. Yang berikut atau yang terakhir adalah bab 11, pasar tenaga kerja. Nah, bab ini menjelaskan bagaimana pasar tenaga kerja beroperasi, termasuk penawaran dan permintaan tenaga kerja, upah, dan kondisi pasar tenaga kerja lainnya. Bab ini juga mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi upah, peran serikat pekerja, serta isu seperti diskriminasi dalam pasar tenaga kerja. Saya Nadia Unsu dari kelompok Blackpink akan membahas evaluasi. Buku ini mengulas konsep ekonomi dengan kedalaman yang cukup untuk pemahaman awal hingga menengah. Teori-teori ekonomi dasar seperti permintaan dan penawaran, elastisitas dan pasar persaingan sempurna dibahas secara komprehensif dengan contoh-contoh nyata. Setiap konsep disertai dengan data dan ilustrasi grafis yang membantu mahasiswa memahami implikasi praktis dari teori yang dibahas. Meskipun terfokus pada dasar-dasar ekonomi, buku ini juga memberikan wacana yang mendalam pada topik khusus seperti eksternalitas dan kegagalan pasar yang relevan untuk pemahaman ekonomi kontemporer. Organisasi bab dalam buku ini disusun secara logis, dimulai dengan konsep-konsep dasar sebelum masuk ke topik yang lebih kompleks. Struktur ini memungkinkan pembaca untuk membangun pemahaman secara bertahap dari teori dasar hingga aplikasi yang lebih praktis. Buku ini dimulai dengan pengenalan ekonomi dan pasar, kemudian diikuti dengan teori perilaku konsumen dan produsen yang memungkinkan pembaca untuk memahami dasar-dasar pengambilan keputusan ekonomi. Setelah itu, struktur pasar dan pasar tenaga kerja disoroti untuk menunjukkan peran ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.
Tata letak yang sistematis ini membuat buku mudah diikuti, terutama bagi mahasiswa yang baru mempelajari ekonomi. Gaya penulisan dalam buku ini sederhana dan jelas, membuat konsep-konsep ekonomi yang rumit lebih mudah dipahami oleh pembaca pemula. Para penulis menggunakan bahasa yang tidak terlalu teknis, sehingga menjadikannya lebih ramah bagi mahasiswa. Contoh-contoh yang diambil dari peristiwa ekonomi sehari-hari juga sangat membantu. Selain itu, penulis menggunakan grafik, diagram, dan studi kasus untuk mendukung penjelasan teoritis, membuat buku ini lebih interaktif dan menarik. Namun, bagi pembaca yang lebih berpengalaman dalam ekonomi, gaya ini mungkin terlalu sederhana. Kemudian, ada keunggulan dari buku Prinsip-Prinsip Ekonomi Jilid 1. Yang pertama, yaitu pendekatan konsep yang sistematis. Buku ini mengikuti struktur yang logis, membantu pembaca membangun pemahaman secara bertahap. Kedua, keseimbangan antar teori dan praktik buku ini menekankan pemahaman teori ekonomi inti sambil menghubungkannya dengan aplikasi praktis di dunia nyata. Yang ketiga, bahasa yang mudah dipahami, bahasa sederhana dengan penjelasan yang jelas, sangat cocok untuk pemula atau mahasiswa yang baru belajar ekonomi. Yang terakhir, ilustrasi dan grafik yang mendukung banyak grafik dan ilustrasi yang membuat konsep-konsep yang sulit lebih mudah dipahami. Kemudian ada kelemahan. Yang pertama, pendekatan yang terlalu dasar bagi pembaca. Lanjut, buku ini berfokus pada konsep-konsep dasar dan mungkin terlalu sederhana bagi pembaca yang sudah memiliki pemahaman lanjutan. Yang kedua, contoh yang kurang beragam. Secara global, beberapa contoh yang digunakan cenderung lebih fokus pada perekonomian Amerika Serikat, sehingga bagi pembaca internasional konteks ini mungkin tidak terlalu relevan. Kemudian yang terakhir, kurangnya pembaruan dalam topik ekonomi kontemporer. Meskipun edisi ke-13 mencakup dasar-dasar yang cukup, topik-topik seperti ekonomi digital, kripto, dan perubahan teknologi masih kurang dibahas mendalam. Baik, selanjutnya kembali lagi dengan saya Sheila Lake dari kelompok Blackpink. Di sini saya akan membahas tentang rangkuman, di mana rangkuman ada dua, yaitu rangkuman evaluasi dan rangkuman ulasan. Baik, kita akan masuk pada rangkuman yang pertama, yaitu rangkuman evaluasi. Buku Prinsip-Prinsip Ekonomi karya Case, Fair, and Oscar adalah referensi yang baik untuk mahasiswa pemula karena memiliki kedalaman yang cukup dalam membahas teori dasar ekonomi, mikro dan makro. Organisasi bab disusun logis, mulai dari konsep dasar hingga aplikasi yang lebih kompleks, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami materi secara bertahap. Gaya penulisannya juga sederhana dan dilengkapi dengan ilustrasi serta contoh yang nyata untuk membantu pembaca memahami konsep yang dibahas. Yang kedua yaitu rangkuman ulasan. Buku Prinsip-Prinsip Ekonomi karya Carl A. Case, Raichi Fair, and Sharon M. Oster edisi ke-13 adalah sumber yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang baru untuk mempelajari ekonomi. Buku ini menyajikan konsep dasar ekonomi dengan pendekatan yang terstruktur, perilaku konsumen, produsen, dan struktur pasar yang lebih kompleks. Penataan bab yang logis menunjukkan pembaca membangun pemahaman secara bertahap, menjadikannya referensi yang ideal untuk kursus pengantar ekonomi. Gaya penulisan buku ini sederhana dan jelas, menjelaskan konsep-konsep ekonomi dengan bahasa yang tidak terlalu teknis dan ramah bagi pemula. Para penulis menggunakan ilustrasi grafis, contoh nyata, dan studi kasus yang relevan sehingga pembaca lebih mudah menghubungkan teori ekonomi dengan aplikasi praktisnya. Topik-topik penting seperti elastisitas, efisiensi pasar, kegagalan pasar, dan struktur pasar seperti monopoli dan oligopoli dijelaskan dengan jelas dan cukup mendalam dan mudah dipahami. Keunggulan utama buku ini adalah pada struktur penjelasannya, di mana yang sistematis dan keseimbangan antara teori dan contoh-contohnya yang praktis. Keseluruhan, Prinsip-Prinsip Ekonomi edisi ke-13 adalah buku pengantar yang kuat dan efektif. Dengan penjelasan yang mudah diikuti, buku ini memberikan landasan yang kokoh dan teori ekonomi dasar bagi mahasiswa, meskipun pembaca mungkin perlu mencari referensi tambahan untuk topik yang lebih maju atau isu-isu ekonomi yang modern. Bagian selanjutnya yaitu perbandingan antara buku Microeconomic edisi 8 dari Robert S. Pindick dan Daniel Rubinfeld dan buku Prinsip-Prinsip Ekonomi Jilid 1 yaitu edisi ke-13 oleh penulis Case, Fair, dan Oster.
Kedua buku ini membahas ekonomi mikro, namun pendekatan dan struktur yang berbeda. Berikut adalah beberapa perbedaan utama, yaitu pertama, fokus materi. Di buku pertama yang ditulis oleh Pindyck dan Rubenfeld, yaitu buku Microeconomic edisi ke-8, buku ini sepenuhnya fokus pada ekonomi mikro, memberikan analisis mendalam tentang pasar, teori konsumsi, teori produksi, serta berbagai struktur pasar, yaitu persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan lain-lain. Dan buku Prinsip-prinsip Ekonomi Jilid 1, buku ini juga mengcover ekonomi mikro, tetapi lebih mengutamakan pengenalan dasar-dasar ekonomi, menggabungkan ekonomi mikro dan makro dalam satu volume. Jilid 1 dalam buku ini membahas topik-topik seperti dasar-dasar permintaan dan penawaran, perilaku konsumen, dan teori produksi dengan penjelasan yang lebih umum dan mudah dipahami, serta menggabungkan teori dengan aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga lebih bersifat pengantar, cocok untuk pemula. Nah, selanjutnya, pendekatan dan gaya penulisan. Buku Mikroekonomik edisi 8, buku ini menggunakan pendekatan matematis dan analitis yang lebih terstruktur dan teknis. Banyak model-model matematis dan grafik yang digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep mikroekonomi. Dan buku yang kedua, Prinsip-prinsip Ekonomi Jilid 1, buku ini memiliki pendekatan yang lebih deskriptif dan aplikatif dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Pembahasan lebih menekankan pada prinsip-prinsip dasar yang dapat dipahami oleh pembaca dengan sedikit atau tanpa latar belakang matematika. Dan selanjutnya yaitu keterlibatan dalam aplikasi dunia nyata. Buku Mikroekonomik edisi ke-8, buku ini sering menggunakan model teoritis untuk menggambarkan pasar nyata, namun tetap mengaitkan teori dengan dunia nyata. Buku ini banyak membahas kasus-kasus dunia nyata dan analisis yang lebih teknis, seperti bagaimana kebijakan harga atau tarif perusahaan memengaruhi kesejahteraan konsumen dan produsen dalam berbagai struktur pasar. Nah, kalau buku Prinsip-prinsip Ekonomi Jilid 1, buku ini juga memberikan banyak contoh dunia nyata, tetapi lebih mengutamakan pemahaman prinsip dasar yang diterapkan dalam kebijakan pemerintah, pengambilan keputusan individu, dan perilaku pasar. Kemudian tingkat kesulitan dan pembaca sasaran. Buku Mikroekonomi edisi 8, buku ini lebih cocok untuk mahasiswa ekonomi tingkat lanjut yang memiliki latar belakang matematika, atau mereka yang mengambil kursus ekonomi mikro tingkat universitas. Pendekatan matematis dan analitis mengharuskan pembaca untuk memiliki pemahaman dasar tentang konsep dan matematika ekonomi. Dan buku selanjutnya yaitu Prinsip-prinsip Ekonomi Jilid 1. Buku ini lebih cocok untuk pemula dalam studi ekonomi karena mengajarkan prinsip dasar yang lebih mudah dipahami. Jilid 1 juga dapat digunakan untuk mengenalkan konsep-konsep ekonomi secara umum, baik mikro maupun makro, dan lebih sesuai untuk pembaca yang baru memulai belajar ekonomi atau yang lebih membutuhkan panduan yang lebih deskriptif dan mudah diakses. Nah, kesimpulan dari buku Mikroekonomik edisi 8 lebih cocok bagi pembaca yang ingin mendalami ekonomi mikro secara teknis, menggunakan banyak model matematis dan teori ekonomi yang lebih rumit. Ini adalah pilihan yang tepat untuk mahasiswa tingkat lanjut atau bagi mereka yang tertarik dengan analisis mikroekonomi secara mendalam. Dibandingkan dengan buku Prinsip-prinsip Ekonomi Jilid 1, lebih cocok bagi pemula dalam ekonomi karena menawarkan pengantar yang lebih sederhana dan mudah dipahami, mencangkup konsep-konsep dasar ekonomi mikro dan makro serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua buku ini sangat baik, namun pilihan antara keduanya tergantung pada tingkat kedalaman yang kita cari dan apakah kita lebih mengutamakan pendekatan matematis atau pengenalan dasar ekonomi. Terima kasih. Oke, baik, sekian dari hasil ulasan buku kami tentang Prinsip-prinsip Ekonomi Jilid 1. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Bye-bye.